Halo para pecinta suyanto.id, kita ketemu lagi di saat ini. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat, dan sekali lagi kita bertemu untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel suyanto.id. Bersama ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Mukhlas Arhanuddin, Magister Teknik. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof. Suyanto? Amin, alhamdulillah. Pak Rektor juga sehat karena Alhamdulillah atas doa Bapak. ya karena kelihatan semakin makmur itu. Jadi sehat beneran itu. Makin maju ini bagian bawah perut. Ya, oke, Pak Rektor. Universitas Ahmad Dahlan baru saja meresmikan shelter untuk COVID-19. Apa yang menginspirasi universitas mendirikan shelter yang itu merupakan kebutuhan untuk transit para penderita COVID atau yang COVID OTG dan sebagainya? Apa misi diadakannya shelter itu, Pak Rektor? Ya, jadi paling tidak ada dua hal ini, Prof. Ya. Yang pertama dari kalau kita melihat dari sisi internal ya, Universitas Ahmad Dahlan ini kan bagian dari Perserikatan Muhammadiyah. Ya. Nah, di dalam tugas-tugasnya selain mengemban Tridharma Perguruan Tinggi, juga kita menambahkan satu lagi, yakni Dharma Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dan sekaligus juga mengemban tugas-tugas yang inline dengan Perserikatan Muhammadiyah. Antara lain adalah kita ikut bertanggung jawab ya terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara ini. Dan terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, jadi kami memiliki tugas juga harus ikut berpartisipasi meringankan beban kemanusiaan, terutama ikut terlibat di dalam menangani masalah-masalah kesehatan terutama pandemi COVID-19 ini. Jadi kami berpendapat bahwa tanggung jawab masalah kesehatan terutama penanganan COVID ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan bahkan tanggung jawab individual. Nah, kami memandang bahwa WAD ini juga harus mengambil peran tanggung jawab itu untuk bisa memberikan solusi-solusi, membantu solusi penyelesaian masalah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini sepertinya belum ada gejala-gejala menurun. Dan rumah sakit kami ya di Muhammadiyah ini, terutama rumah sakit yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah tidak mampu lagi menampung menampung pasien-pasien, apalagi untuk keperluan isolasi mandiri. Selain itu juga kami di dalam masa-masa pandemi ini sudah sedemikian rupa menjaga kesehatan para sivitas akademika kami, termasuk juga para tenaga kependidikan kami, tapi tetap kami belum berhasil menjaga sepenuhnya sehingga beberapa dari anggota kami dari keluarga besar WAD juga terinfeksi virus corona. Ya. Paling tidak kemarin ketika ada temu penyintas COVID-19 WAD, kita mengidentifikasi ada 20 lebih lah ya, warga kita yang terkena COVID. Nah, dengan latar belakang seperti itulah maka kami tergerak untuk menyediakan shelter ya, bagi penderita atau bagi orang-orang yang terinfeksi dengan ciri-ciri tanpa gejala, OTG maupun gejala ringan. Jadi kami sediakan shelter itu karena kami memiliki bangunan twin building untuk untuk menyelenggarakan pesantren mahasiswa, tapi di dalam masa pandemi ini kan para mahasiswa atau para santri ini kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing, sehingga beberapa bangunan kami di masa pandemi ini belum termanfaatkan untuk keperluan akademik, sehingga kita sulap lah ya, kita ubah
menjadi shelter COVID-19. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat lah bagi warga UAD khususnya maupun bagi masyarakat sekitar UAD dan masyarakat luas pada umumnya. Prof. Ya, oke Pak Rektor. Jadi shelter itu memang juga terbuka untuk umum sepanjang masih ada ruangan untuk ditempati gitu ya idenya. Ya, jadi tidak hanya shelter ini tidak hanya diperuntukkan untuk keluarga UAD saja, tapi juga kita memberi kesempatan lah kepada masyarakat sekitar. Masyarakat umum bisa menggunakan shelter yang kita bangun ini atau yang kita siapkan ini. Bagaimana persyaratan shelter, Pak Rektor? Itu juga harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, gitu ya? Betul, Pak. Jadi kita sebelum membuka shelter ini, kita telah melakukan atau kita mengajukan validasi atau uji kelayakan shelter. Jadi ini uji kelayakan ini kita sampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul karena lokasi kita ada di kampus 4 di Ring Road Selatan dan juga di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah kita ajukan juga proses-proses validasi dan visibilitas tadinya ke Muhammadiyah COVID Command Center ya. Jadi kedua lembaga ini melakukan validasi atau uji visibilitas dari shelter ini dan setelah kita memperoleh kelayakan dan rekomendasi dari kedua institusi ini kita buka. Jadi sebelumnya kita sudah dikunjungi atau dilakukan visitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan juga oleh tim penilai dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Oh, mungkin dari persiapan itu yang paling agak lama memfinalkan mungkin syarat standar kesehatan yang harus dipenuhi. Misalkan apakah ruangnya, apakah ruang tubuhnya, itu perlu sampai sedetail itu ya? Betul Pak, betul sekali Prof. Jadi persyaratannya sangat ketat karena dari sisi fisik kita harus siapkan juga berbagai perangkat penyaring udara sehingga ruangan itu betul-betul steril ya dari kuman dan seterusnya. Jadi dari sisi penyaring udara ini juga kita harus menyiapkannya di setiap ruangan atau di setiap lantai lah. Kemudian juga persyaratan-persyaratan lain yang terkait dengan prosedur untuk akses baik di lingkungan shelter maupun di dalam shelter itu sendiri. Kemudian juga ketersediaan pendukung hidup ya. Iya. Kamar mandi, kemudian ruang tidur, kamar mandi, kemudian ruang untuk ganti, kemudian untuk ruang-ruangan untuk nakes, kemudian ruang untuk sterilisasi dan seterusnya. Jadi ini yang memakan waktu cukup lama persiapannya. Tapi alhamdulillah kami sudah menyiapkan itu dengan baik sehingga kunjungan saya kira 2 kali kalau tidak keliru ya dari Dinas Kesehatan dan dari FCCC kemudian dinyatakan visible untuk digunakan sebagai shelter COVID-19. Berarti harus ada rekonstruksi fisik kecil-kecilan itu ya, Pak Rektor? Betul, Prof. Sedikit tapi tidak terlalu banyak lah. Ya, itu menyangkut ruangan-ruangan isolasi dan pengadaan ruangan disinfektan. Itu kan harus ada modifikasi sedikit ruangannya. Kemudian juga ruangan untuk akses masuk ke penyediaan ruangan yang pertama kali diakses oleh calon penghuni itu juga harus steril dari petugas ya. Kemudian pengaturan flow dari petugas nakes maupun dari calon penghuninya itu harus kita atur yang menyangkut penataan tata letak dari bangunan. Nah, bagaimana cara merekrut tenaga kesehatan, Pak Rektor? Itu ya, kita bekerja sama dengan fakultas selain dengan pihak internal melalui Fakultas Kedokteran UAD, kami juga bekerja sama dengan PKU, RS PKU Muhammadiyah Bantul. Dan bahkan untuk penanganan yang bersifat emergensi, kita sudah siapkan di RS PKU Muhammadiyah Bantul. Karena shelter ini memang diperuntukkan untuk OTG, ya, untuk isolasi OTG dan gejala ringan saja. Oh, jadi shelter itu bisa dikatakan satelitnya
rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul gitu kali ya? Iya, untuk gejala-gejala yang ringan dan OTG kita bisa tempatkan di shelter 3. Tetapi untuk penderita nanti yang sampai di tingkat tertentu sehingga itu dianggap darurat harus ditangani secara lebih serius, maka kita akan kirim ke RSPKU Muhammadiyah Bantul. Jadi itu memang harus ada rujukannya. Kalau tidak ada nanti kita repot. Ya, betul. Emergensi mau dikirim kemana? Nah, kalau ini kan sudah ada di sana. Ya. Jadi dokternya disiapkan dari sana dan juga dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran UAD sudah siap semuanya. Oh, bagus, lumayan itu. Bukan lumayan saja, itu sangat-sangat hebat keputusan untuk membuat shelter itu. Mudah-mudahan yang mengambil keputusan dan yang bekerja untuk shelter, insya Allah akan mendapat pahala yang luar biasa, Pak Rektor. Dan amin, Prof. Terima kasih. Dan ini juga bentuk dari kepedulian kami lah. Ya, di masa seperti ini kita juga memberikan bentuk tanggung jawab yang lebih signifikan ya. Selain memang kita juga memproduksi atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada knowledge based product sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, tapi juga bantuan real lainnya kita wujudkan dalam bentuk penyediaan shelter ini. Nah, supaya masyarakat lebih tahu, lebih detail ketika membutuhkan, apakah shelter itu dikhususkan anak-anak, orang dewasa, orang tua, pria, wanita, atau semua saja? Ya, semua saja, Prof. Jadi kita bisa menampung di sana bahkan satu keluarga. Jadi kita menyediakan 48 kamar yang itu sudah ready sekali dengan sistem pendukung kehidupan yang ada di sana. Dan satu kamar itu kalau katakanlah dalam keadaan darurat itu bisa dipakai untuk satu keluarga dengan 4 anggota lah. Itu masih bisa. Waduh, jadi satu keluarga. Insya Allah saya nggak mendaftarkan satu keluarga. Karena kemarin ada dosen kami yang satu keluarga, suami, istri, anaknya 2. Nah, ini kalau biasanya keluarga ini kan tidak ingin dipisah. Kita siapkan lah kemungkinan seperti itu. Jadi memungkinkan. Bahkan ada, Prof, satu kamar VIP. Wah, keren ini ya. Ya betul. Ada AC-nya, kemudian ada twin bed-nya. Tapi kemarin pada saat launching saya sampaikan, sekalipun demikian, saya tidak akan pernah ingin memasuki atau menggunakannya. VIP. Ada VIP. Jadi ini bisa untuk anak-anak, bisa untuk dewasa, bahkan untuk keluarga juga bisa ya. Jadi tidak ada masalah, Prof. Ya. Tapi bagaimana itu operasional dari shelter itu? Itu 100% ditopang oleh Universitas Ahmad Dahlan ya, Pak Rektor? Ya, nanti kita untuk masyarakat, kalau untuk kalangan internal UAD, keluarga besar UAD, itu free of charge lah, semuanya ditanggung oleh universitas. Tapi untuk masyarakat luar kita berikan subsidi nantinya supaya juga ada tanggung jawab lah. Ya. Dan tidak terlalu mahal, ini hanya sekedar untuk memberikan rasa tanggung jawab bersama saja. Ya. Jadi, untuk supaya masyarakat memiliki ownership gitu. Jadi juga memiliki sikap-sikap seperti itu ya. Ya. Dan keluarga UAD itu termasuk anggota BPH juga ya. Iyalah, tapi jangan sampai Prof. Yanto walaupun anggota BPH kemudian berharap ke shelter yang VIP, jangan. Iya. Berharap mudah-mudahan tidak memakainya ya. Itu doa kita semua. Amin. Shelter itu cukup untuk membuat masyarakat, anggota warga Sivitas Akademika UAD itu merasa nyaman, merasa tentram, walaupun tidak usah memakai. Karena kalau disediakan begitu, kan orang berpikir kalau jadi OTG kemana? Padahal sekarang rumah sakit kan sudah penuh semua. Betul, ya. Karena sehari di Jogja itu kan ada 400 ya. Kalau 10 hari sudah 4.000. Angka nasional sudah 14.000 kalau nggak keliru per hari. Dan sudah tembus angka 1 juta. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sejarah kemanusiaan yang sangat signifikan yang ditempuh oleh UAD. Lalu siapa itu yang bertanggung jawab di shelter itu, Pak Rektor?
Itu Ada Pak. fakultas kedokteran atau siapa? Ya ada. Direktur itu Ketua Program Studi Kedokteran UAD, Pak Dr. Junaidi Haryanto. Jadi ada yang bertanggung jawab. Jadi nanti petugas-petugasnya juga sudah kita siapkan semuanya. Ya, baik itu para medisnya maupun dokter jaganya sudah kita siapkan semuanya. Jadi ada struktur pengurusnya dan yang lebih mudah lagi nanti di dalam mengakses shelter ini kami telah membuat, Prof, sistem informasi untuk registrasi. Jadi silakan nanti yang akan mendaftarkan diri bisa masuk ke website shelter.uad.ac.id. Shelter.ac.id. Ya. Ya, saya nggak hafal alamat itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa karena tidak berharap masuk. Di situ insya Allah mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian persiapan APD dan alat-alat penopang kehidupan itu UAD harus mencari sendiri atau bekerja sama dengan PKU Muhammadiyah Bantul itu, Pak Rektor? Ya, untuk shelter ini kita upayakan sendiri, Pak. Untuk APD-nya kemarin sudah saya periksa di almari dari shelter itu sudah lengkap. Jadi memang di dalam penanganan shelter ini nanti nakesnya, petugasnya itu masuk dari belakang, ya, sedangkan penderitanya masuk dari depan. Nah, petugas-petugas yang masuk dari belakang ini sudah disiapkan di sana. Ruangan-ruangan khusus sudah ada SOP-nya di sana, dan salah satu ruangan khusus itu adalah tempat untuk berganti pakaian, ya, ganti dengan APD. Jadi APD-nya kita usahakan sendiri dan kemarin sudah sangat lengkap. Ya. Wah, seperti astronot itu ya. Ya. Luar biasa itu, tidak nyaman itu pakai itu. Saya sangat mengapresiasi tenaga kesehatan kita betapa bekerja dalam kondisi yang sangat tidak nyaman menggunakan APD yang begitu panas itu. Tapi kan ruang mereka dikasih AC tidak itu, tempat ganti-ganti. Ya, jadi ada salah satu ruangan istirahat mereka ada AC-nya. Oh, ada mereka nyaman lah karena sudah bekerja keras ya. Ya. Dan tentu saja kalori intake-nya harus tercukupi. Oh ya, kita cukupi ya. Makanan harus juga tersedia di situ. Bergizi lah gitu ya. Jangan sampai imunitas tenaga kesehatan kita itu menurun di situ. Nah, apa ada kepikiran di shelter itu suatu ketika menjadi pusat atau center untuk vaksinasi COVID? Apa sudah dipikirkan, Pak Rektor? Ya, kita juga sedang meminta RSUAD untuk menjajaki kemungkinan itu ya, karena kita kan sudah memiliki rumah sakit ya yang nantinya bisa mengkoordinasikan kegiatan vaksinasi ini ya. Dan kemarin kita baru memperoleh informasi kemungkinan baru 3 atau 4 bulan mendatang ya. Tapi nanti bagus juga kalau tadi ada ide dari Prof. Suyanto untuk menempatkan atau menjadikan shelter ini menjadi pusat vaksinasi, saya kira oke juga. Tapi nanti kita lihat situasinya karena yang divaksin ini kan bukan yang mau isolasi mandiri, yang sehat-sehat ini. Ya. Akan pikirkan apakah. Ya. Tapi yang penting bahwa UAD punya gagasan supaya bisa melaksanakan vaksinasi. Karena ya siap, itu memang kita sedang pikirkan untuk implementasinya nanti. Karena vaksinasi itu kan rencananya sehari hanya 40.000 atau berapa ya. Jadi karena kurang tenaga nakes barangkali. Sehingga kalau UAD ikut juga terjun untuk melakukan vaksinasi, itu sangat meringankan tugas-tugas Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksinasi yang jutaan orang nanti. Nah, itulah saudara-saudara, para pemirsa suyanto.id, hasil bincang-bincang kita dengan Pak Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang sudah menyiapkan shelter untuk penderita COVID-19 OTG. Namun demikian, lebih baik kita nggak memanfaatkan, tapi bukan berarti tidak disediakan, karena ini adalah misi kemanusiaan Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih Pak Rektor atas kebersamaannya
Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.